Latar belakang. Kelapa sawit Elais guinensis merupakan salah satu komoditas unggulan di sektor perkebunan Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Produktivitas tanaman kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, di antaranya faktor biofisik seperti suhu, kelembaban, cahaya, dan pH tanah. Topografi seperti kemiringan lahan dan ketinggian tempat, serta keberadaan bioagen organisme hidup yang berperan sebagai hama, patogen, atau agen pengendali hayati. Pemahaman yang baik terhadap interaksi antara faktor-faktor tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan budidaya kelapa sawit secara berkelanjutan. Faktor biofisik dan topografi dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara langsung, sementara bioagen dapat memengaruhi kesehatan tanaman baik secara positif seperti mikorizа dan predator hama maupun negatif seperti jamur patogen dan serangga hama. Tujuan praktikum untuk mengetahui suatu lahan bagaimana biofisik, topografi, dan agen hayati. Tinjauan pustaka. Faktor biofisik mencakup unsur-unsur lingkungan fisik dan biologis yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kelapa sawit seperti iklim, suhu, curah hujan, kelembaban, tekstur tanah, pH tanah, dan ketersediaan unsur hara. Kelapa sawit tumbuh optimal pada suhu 24–32 derajat Celcius. Curah hujan Januari tahun 2000.2500 atau tahun, dan tanah yang gembur dengan drainase baik Siregar Atal 2015. Kandungan hara makro seperti nitrogen N, fosfor panjang, dan kalium K berperan penting dalam proses fisiologis dan produktivitas tanaman lubis dan hara HAP 2017. Topografi meliputi kemiringan lahan, ketinggian, dan bentuk permukaan tanah. Kemiringan lahan yang ideal untuk budidaya kelapa sawit adalah 15% karena memudahkan pengelolaan air, mencegah erosi, dan mempermudah mekanisasi sudrajat. 2013. Ketinggian optimal berkisar antara 0–500 mdpl. Di ketinggian yang lebih tinggi, suhu cenderung lebih rendah sehingga pertumbuhan dan produktivitas kelapa sawit menurun. Tarigan dan Manurung 2018. Bioagen atau agens hayati merupakan mikroorganisme yang digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman secara biologi, serta meningkatkan kesuburan tanah. Pemanfaatan bioagen juga dapat menurunkan ketergantungan terhadap pestisida kimia dan meningkatkan keberlanjutan produksi kelapa sawit. Yuliani et al. 2019. Metodologi, waktu, dan tempat praktikum. Praktikum ini dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Mei tahun 2025 pukul 08.00 sampai dengan selesai di Kebun Kelapa Sawit Rakyat Kam 7, Pangkalan Kerinci. Alat dan bahan: alat tulis, kamera, gadget, meteran, buku tulis, topi, dan sepatu bot. Prosedur kerja: menganalisis jenis tanah gambut. Di perkebunan kelapa sawit ini didapat jenis tanah gambut hamik setengah matang, itu gambut setengah laku, dan sebagian bahan induknya masih bisa dikenali. Warnanya coklat dan strukturnya lebih kasar dari gambut saprik tetapi lebih halus dari gambut fibrik, sehingga bila diremas bahan serangan tertinggal di tangan berada di kisaran 15–75. Mengetahui umur tanaman kelapa sawit itu dengan cara menghitung songgoh kelapa sawit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti umur kelapa sawit ini yaitu 6 tahun. Yang kedua, untuk mengukur umur tanaman itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pokok yang kedua umurnya 6 tahun. Selanjutnya pokok yang ketiga umur tanamnya itu kita hitung dari lingkar lipanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti umur tanamnya itu sekitar 6–7 tahun. Umur tanaman dengan mengukur lingkar pelupa.
pelepah. 1, 2, 3, 4, 5. Umurnya sekitar 5 tahun. Selanjutnya untuk pokok yang kelima, untuk mengukur umur tanaman, yaitu dengan mengukur dari lingkar pelepah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pokok yang kelima umurnya sekitar 7-8 tahun. Untuk tanaman yang terakhir umur, tanamannya sekitar 5-6 tahun. Menentukan jarak tanam. Selanjutnya jarak tanam yang didapat adalah 7 meter. Menentukan jarak baris. Jarak baris yang didapat dan diukur yaitu 8 meter. Ini pada lahan perkebunan kelapa sawit ini kemiringannya sekitar 12 derajat. Pada saat ini ketinggian lokasi saya yaitu 12 mdpl. Baik, selanjutnya agen hayati yang kami temui di perkebunan kelapa sawit ini yaitu semut. Semut membantu untuk penyerbukan pada polen kelapa sawit ini. Hasil data praktikum. 1. Jenis tanah gambut. Hamik. 2. Umur tanaman. Umur tanaman 1:6 tahun. Umur tanaman kedua 6 tahun. Umur tanaman 3 6-7 tahun. Umur tanaman keempat 5 tahun. Umur tanaman kelima 7-8 tahun. Umur tanaman 6 5-6 tahun. 3. Jarak tanam 7 meter. 4. Jarak baris 8 meter. 5. Kemiringan lahan 12 derajat. 6. Ketinggian lahan 12 mdpl. 7. Agen hayati. Semut. Pembahasan. Dari hasil pengamatan, lahan kelapa sawit yang diamati jenis tanahnya, yaitu hemik lahan gambut hemik, adalah jenis gambut dengan tingkat dekomposisi sedang. Ini berarti sebagian materi organiknya sudah terurai, namun masih mengandung banyak serat dan pori-pori. Karakteristik ini memengaruhi sifat fisik dan kimia tanah yang berdampak langsung pada budidaya kelapa sawit. Umur tanaman kelapa sawit yang diamati atau yang didapat di antara 5-8 tahun menunjukkan bahwa fase tanaman kelapa sawit ini keberagaman. Jarak tanam yang didapat 7 meter dan jarak baris 8 meter masih cukup optimal untuk ditanami. Kemiringan lahan yang didapat 12 derajat dan ketinggian lahan 12 mdpl, kemiringan 12 derajat umumnya masih diperbolehkan. Untuk penanaman kelapa sawit, lahan dengan kemiringan antara 5-15 derajat masih dapat menghasilkan kelapa sawit dengan baik, asalkan penanganan dan perawatan yang sesuai diterapkan. Agen hayati yang didapat adalah semut-semut pada kelapa sawit memiliki fungsi ekologis yang penting, salah satunya sebagai penyerbu. Selain itu, semut juga berperan sebagai predator, pengurai, dan herbivora, serta membantu menyebarkan biji. Kesimpulan dan saran.